Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, pesan pertamanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Sadaqallahul azim. Maka seorang orang tua mestinya menanamkan akidah kepada anak-anak. Untuk apa? Semeninggal nanti orang tuanya, maka apa yang disembah oleh anak-anaknya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, ayahmu ini tidak hidup abadi. Anakku, ayahmu ini tidak selama-lamanya mendampingimu dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kukhawatirkan adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah aku tiada ini, wahai anakku. Maka Luqmanul Hakim pun berpesan, ya bunai, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun 'adzim, karena sungguh dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, jikalau dikatakan ada orang-orang yang mungkin menyimpan benda pusaka, menyimpan kerisnya, ya, lalu ternyata disimpan sebagai hanya sekedar kenang-kenangan. Karena ternyata kalau kita lihat zaman dahulu itu orang yang punya keris itu hanyalah para bangsawan, ya. Semurah-murahnya, ya, keris yang paling murah saja dulu itu adalah hanya seorang bangsawan yang boleh memegangnya, yang boleh menyimpannya. Jadi sebagai pertanda bahwasanya ada bangsawan di tempat ini, ada bangsawan di kampung ini. Jadi disimpan ini atau dipegang ini hanyalah untuk ini menandakan bahwa dia adalah bangsawan. Misal ada utusan dari satu kerajaan menuju suatu kerajaan yang lain, lalu orang yang datang ini tidak membawa keris, berarti dia bukan utusan penting, bukan utusan orang penting. Tapi kalau dia membawa keris datang, oh ada kerisnya di sini, maka dia adalah seorang yang diutus oleh orang yang penting. Kenapa? Karena dia membawa keris. Atau sebagai penanda di jalan, oh ini orang-orang penting nih. Kenapa? Karena ada kerisnya. Maka subhanallah, menjaga barang pusaka, menjaga barang yang mungkin warisan daripada kakek, subhanallah, maka itu adalah hal-hal yang baik saja. Namun jangan lupa ketika menitipkan warisan kepada anak-anak, ikut dipesankan bahwa anakku ini hanyalah benda peninggalan saja, jangan kau minta-minta kepadanya, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Budaya Indonesia kan ini luas sekali. Misal di Jawa ada keris, di Makassar, di Bugis ada badi namanya, di Aceh ada namanya rencong, ada juga warisan tarian-tarian, subhanallah. Jikalau itu bukan untuk ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Yang salah jikalau sudah begini nih. Oh, dia keris ini harus dimandikan setiap malam Jumat. Harus pakai ini, harus pakai ini, ada doa khususnya, ada ini khususnya. Maka itulah yang menyimpang. Namun ternyata jikalau hanya untuk disimpan sebagai benda warisan daripada orang tua kita, supaya ingat-ingat, oh orang tua aku dulu bangsawan loh, ini orang tua aku dulu pernah melawan penjajah pakai ini loh, maka itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Namun kalau dibilang zaman sekarang, penanda itu bukan lagi keris, ya. Penanda orang ini ya dilihat dari jabatannya, dilihat daripada pendidikannya, dilihat daripada kekayaannya. Jadi mungkin keris ini hanyalah sebagai warisan turun temurun. Wallahu taala ala. Oh, berarti kalau warisan turun temurun dikasih doang itu nggak apa-apa ya. Betul. Kecuali kalau dari dua khususnya itu yang nggak boleh.